Keren, Friedkin siap suntik dana 130 juta euro lagi untuk Roma. Peningkatan modal Roma, yang disetujui pada tanggal 28 Oktober tahun 2019, terus tumbuh di bawah kepemilikan Friedkin. Rapat pemegang saham klub Giallorossi, yang diadakan pada tanggal 12 Desember memutuskan untuk memperpanjang batas waktu penyelesaian hingga tanggal 31 Desember tahun 2025 dan meningkatkan jumlah total dari 520 juta menjadi 650 juta euro. Ini adalah bukti lebih lanjut mengenai komitmen ekonomi para pemilik klub asal Texas, yang terus menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk memastikan stabilitas keuangan klub. Seperti dilansir Il Tempo, sejak mengambil alih kendali Roma, keluarga Friedkin menghadapi kerugian terus-menerus dalam neraca keuangan, yang merupakan tantangan signifikan bagi klub. Tahun keuangan terakhir, terkait anggaran 2023 per 2024, mencatat defisit sebesar 81,3 juta euro. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini, kepemilikan telah menyuntikkan dana pemegang saham sejumlah 332,5 juta euro ke dalam klub dalam 2 tahun terakhir dan telah secara tidak dapat ditarik kembali mengubah 110,1 juta euro dari utang kepada pemegang saham menjadi cadangan pemegang saham untuk peningkatan modal. Peningkatan modal merupakan strategi yang jelas dari Friedkin untuk mendukung Roma dalam konteks keuangan yang kompleks, di mana kerugian yang terakumulasi, juga karena biaya untuk memperkuat skuad dan dampak pandemi, memerlukan intervensi struktural. Peningkatan jumlah total dari 520 menjadi 650 juta menunjukkan niat kepemilikan untuk terus meluncurkan kembali klub baik pada tingkat olahraga maupun ekonomi. Friedkin telah menunjukkan manajemen jangka panjang sejak awal masa jabatan mereka. Investasi tidak terbatas pada lapangan, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat infrastruktur klub dan meningkatkan keberlanjutan secara keseluruhan. Namun, kerugian yang dicatat menggarisbawahi perlunya menjaga keseimbangan antara investasi dan pendapatan, terutama dari perspektif UEFA, dengan aturan financial fair play yang memerlukan perhatian lebih besar. Fenerbahce incar Evan Dika. Bek Roma Evan Dika telah masuk radar Fenerbahce asuhan Jose Mourinho. Menurut portal berita Turki Fotomak, Mourinho sangat menantikan perekrutan pemain bertahan baru pada bulan Januari. Setelah dikaitkan dengan Mario Hermoso, Fenerbahce kini dikatakan mengincar Dika. Bek tengah asal Jerman itu tampaknya menjadi pilihan pertama Mourinho untuk memperkuat lini belakang Fenerbahce. Bahkan ada penyebutan tentang dugaan kontak yang dilakukan oleh yang istimewa dengan Dika dalam beberapa hari terakhir. Fenerbahce bersedia menawarkan 25 juta euro untuknya. Lorenzo Pellegrini absen vs AS Alkmaar. Lorenzo Pellegrini tidak akan dapat tampil dalam pertandingan Roma berikutnya di Liga Eropa. Setelah cedera lutut yang diderita dalam pertandingan melawan Genoa, pagi ini Kapten Giallorossi Lorenzo Pellegrini menjalani pemeriksaan instrumental di kampus Biomedico untuk menilai tingkat keparahan masalahnya. Tes yang dilakukan terhadap gelandang itu hanya menemukan sedikit ketegangan pada ligamen kolateral kanan. Pemain bernomor punggung 7 itu kemungkinan besar akan absen pada laga tandang melawan AS Alkmaar di ajang Liga Eropa yang dijadwalkan Kamis mendatang dan akan berusaha memulihkan diri untuk laga melawan Udinese yang dijadwalkan Minggu tanggal 26 Januari. Roma sedang mencari opsi cadangan yang dapat diandalkan untuk Artem Dovbyk. Karena Eldor Shomurodov sedang dalam perjalanan keluar. Striker Uzbekistan itu faktanya tengah diperhatikan dengan penuh minat oleh Empoli, Venezia dan Cagliari, yang mungkin akan segera mengajukan tawaran resmi untuk membawanya pergi dari ibu kota. Giallorossi sedang menjajaki beberapa peluang untuk memperkuat lini ofensif, dan menurut Paolo Asokna dari Sky Sport, di antara nama yang dievaluasi adalah Marko Arnautovic, yang saat ini bermain untuk Inter. Arnautovic dapat menjadi solusi berbiaya rendah yang menarik bagi Roma. Pemain depan asal Austria ini, yang dikenal karena fisiknya, pengalamannya, dan kemahirannya dalam taktik, saat ini menjadi pemain cadangan di lini serang Nerazzurri. Situasi ini dapat mendorong Inter untuk mempertimbangkan menjualnya, sehingga memudahkan Giallorossi dalam melakukan transaksi. Paulo Dybala, El Shaarawy memberi kami kesegaran. Mereka bermain bagus di babak pertama. Seperti yang Anda katakan, sulit untuk mencetak gol melawan mereka, tetapi dengan masuknya Stefan, kami menemukan lebih banyak kesegaran.
Ia mencetak gol yang sangat penting untuk mengembalikan permainan ke jalur yang benar. Kami menyadari jenis musim yang kami jalani dan kami senang dengan penampilan kami baru-baru ini, kami bermain dengan baik. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dan masih banyak pertandingan yang akan segera dimulai. Kami berharap dapat terus seperti ini. Saya senang bisa membantu tim, saya merasa sangat baik secara fisik, saya pikir kami semua melakukannya dengan baik, itulah sebabnya tim bermain dengan baik. Semoga saya juga bisa terus seperti ini, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, saya merasa baik dan ingin memberikan sesuatu untuk rekan satu tim saya dan untuk orang-orang yang mendukung klub ini. Saya datang dengan keinginan untuk membantu tim mengubah hasil, kami bermain dengan sangat baik di babak kedua, kami memiliki respons yang baik, jadi kami senang dengan hasil dan penampilan kami. Kami harus berbuat lebih banyak musim ini, imbuhnya. Awal musim ini tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Kami telah tampil lebih baik akhir-akhir ini dan bersama Tuan Ranieri kami telah menemukan sedikit lebih banyak kontinuitas. Kami sadar bahwa Roma tidak boleh berada di posisi ke-10, kami harus tetap berada di posisi teratas dan kami akan mencoba untuk mencapai posisi setinggi mungkin di klasemen. 300 penampilan dengan seragam ini dan 1 gol penting untuk kemenangan. Sungguh malam yang luar biasa. Saya sangat puas dan bangga menjadi bagian dari klub ini. Seperti biasa, saya berusaha memberikan yang terbaik, baik saat bermain maupun saat bermain lebih sedikit. Saya berusaha untuk siap, agar menjadi bagian penting dari tim ini. Saya sudah di sini selama bertahun-tahun dan merasa menjadi bagian dari klub ini. Saya senang bisa mencapai 300 penampilan dan kami harus terus seperti ini. Ketika Ranieri datang, saya sadar bahwa Artem Dovbyk. Ketika Ranieri datang, saya menyadari bahwa rekan satu tim saya membutuhkan lebih banyak dukungan dari saya, lebih banyak keterlibatan, dan peningkatan keterampilan saya di lapangan. Dalam setiap pertandingan, saya memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkembang dalam 2 bulan terakhir. Namun, sekarang komunikasi kami di lapangan sudah lebih baik, dan itu sangat penting. Sekarang kami adalah satu tim, kami bermain bersama, kami memenangkan pertandingan, dan itulah yang terpenting. Harus berusaha untuk beri Dovbyk peluang cetak gol. Claudio Ranieri, kami telah belajar untuk mencari titik referensi dan solusi secara mendalam. Ia selalu siap untuk merebut bola-bola itu. Akan tetapi, kami perlu lebih cermat saat menggiring bola, karena perbedaan antara ada atau tidaknya ia di lapangan terasa, terutama di lini depan. Semua orang bisa bergerak di sekelilingnya, dan dia adalah titik acuan, dia bermain lebih dalam, berjuang untuk setiap bola, memungkinkan tim bermain lebih jauh. Saya tidak sepenuhnya puas dengan pekerjaan yang kami lakukan untuk menempatkannya dalam kondisi terbaik untuk mencetak gol. Kami jelas harus berusaha memberinya lebih banyak peluang untuk bisa lebih banyak mencetak gol. Fabrizio Romano, kontrak Paulo Dybala di AS Roma akan berlaku hingga Juni tahun 2026 sementara klausul pelepasan untuk Januari telah berakhir pada tanggal 15 Januari. Klausul pelepasan akan tersedia lagi pada bulan Juli. Dia telah mencapai 100 pertandingan bersama AS Roma, 60 GA dan pemain terbaik bulan Desember.